Kedua pergelangan tangan anak kecil ini dipatahkan. Kemudian dua kakinya juga dipatkan. Dengan paksa ia dimasukkan ke dalam guci. Di dalamnya berisi air racun. Mereka melatih bocah itu untuk menjadi monster racun. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan hanya kepalanya saja yang keluar. Seiring berjalannya waktu jiwanya bertambah menjadi kuat. Ia membenci seseorang yang mempunyai tubuh utuh. Ia sangat sirik karena mereka tidak merasakan penderitaannya. Diam-diam ia menyuruh kakaknya untuk membawa keluar. Ia menyalahkan kakaknya karena tidak mau menolongnya. Bahkan, dengan tega mereka mematahkan anggota tubuh anak. Ia sangat ingin membalaskan penderitaannya. Semua anak-anak bisa bermain dengan imut. Mengapa harus aku yang diperlakukan kejam seperti ini? Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Aku akan membunuh mereka semua. Tiba-tiba, ada seseorang yang bersembunyi di belakang. Penyusup ini ingin memecahkan botol gucinya. Meskipun Lemdong tidak setuju dengan perilaku kakaknya, dia tidak membiarkan orang lain menyakiti saudaranya. Ketika dua orang berkelahi, hantu berbadan gelap datang menghampirinya. Dia melewati kedua orang itu dan datang menghampiri bocah. Dia memberitahu bocah itu bahwa dia bisa menjadikannya manusia lagi. Tapi ia mempunyai syarat, jika kau ingin hidup kau harus menjual jiwamu. Tanpa berpikir panjang ia menyetujuinya. Kemudian ia memindahkannya keluar dan mengambil jiwanya. Tiba-tiba, bocah itu benar-benar berubah menjadi iblis beracun. Tapi saat ini hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia ingin membalaskan dendamnya ke semua orang. Dia langsung menyerang manusia dengan gas beracun. Siapapun yang terkena gas beracun akan langsung berubah menjadi gosong. Akhirnya berkat saudaranya ia bisa kembali mengendalikan dirinya. Tapi dia tidak bisa kembali ke wujud semula. Selama ketidakberdayaannya terpaksa sang kakak harus membunuhnya. Tapi tusukan pisau ini membuatnya marah. Dia langsung memukul Lemdong dan membuatnya terbang jauh. Saat ini ia terluka dan muntah darah. Di saat yang sama, adiknya juga terluka. Teman-temannya melihat bahwa kedua saudara ini sangat romantis. Untuk menyelamatkan sang adik, kakaknya pun harus terluka. Ternyata setelah saudaranya dimasukkan ke dalam botol ia mengalami kritis. Untuk menyelamatkan saudaranya Lemdong memberi Lem Enham setengah dari hidupnya. Akhirnya ia pun berhasil menyelamatkannya. Tapi Lemdong menukar nyawanya dengan berubah menjadi kera. Setelah mengetahui semua ini, Lem Enhan akhirnya bangun. Tapi semuanya sudah terlambat, nyawa keduanya sudah tak bisa terselamatkan. Ketika mereka terhubung, kekuatan roh mulai keluar. Kemudian roh itu memasuki tubuh kera dan secara perlahan mengubahnya menjadi manusia. Ia pun terlahir menjadi pria tampan. Suatu hari, sekelompok orang ini berburu untuk membunuh harimau. Harimau menunggu kesempatan untuk mendobrak pengepungannya. Ketika harimau ini hendak menikam mereka, para penduduk sudah bersiap dan langsung menusuknya. Setelah menerima serangan ini harimau itu terjatuh dan susah untuk bangkit. Yeni diam-diam melihat adegan ini. Ia mengambil kemudian melemparkannya. Siapa yang melempar? Yeni ini muncul dan berteriak untuk tidak menyakiti ibunya. Siapa yang menyuruh harimau ini tinggal di kawasan kami? Ketika mereka mengejar, Yeni buru-buru kabur. Yeni berlari terus ke depan untuk menghindari lawan. Saat situasi aman ia menarik tombak dari tubuh harimau. Harimau itu mengaum dan ternyata mereka berhasil mengejarnya. Kepala desa menangkap Yeni karena telah melepaskan harimau. Kemudian ia langsung mengikatnya di depan banyak orang. Mereka menyuruhnya untuk membawa harimau. Tapi Yeni lebih baik mati daripada memberitahunya. Untungnya pria yang mempunyai roh harimau datang. Ia melihat Yeni diikat dan dicambuk kejam. Ia sangat marah dan ingin menyelamatkan Yeni. Tapi ia dihentikan oleh kepala desa. Ia bertanya kepada kepala desa kenapa dia memperlakukan Yeni seperti itu. Ia sangat marah dan melemparkan bekalnya. Ia dihukum karena telah melepaskan hewan jahat yang telah membunuh manusia. Jadi mereka harus menghukumnya. Andai saja kita bisa membunuhnya, kita pasti sudah membalas dendam. Mungkin kita akan pertimbangkan tentang hukumannya jika kamu memenuhi syarat. Syaratnya kau harus membantuku membunuh hewan jahat itu. Ia tidak bisa mengelak dan hanya bisa setuju. Pria ini langsung pergi ke gunung untuk mencari hewan jahat. Ternyata hewan yang mereka incar itu adalah harimau yang telah membesarkannya. Bu, jangan takut, ini aku. Lalu si harimau menunjukkan lukanya. Kemudian ia bergegas mencari jamu untuk mengobati luka harimau. Dia menyuruh harimau untuk cepat pergi dari sini. Kalau tidak dia tidak akan selamat. Aku harus datang kembali untuk menyelamatkan Yeni. Setelah berpisah, ibu harimau itu langsung pergi dari hutan ini. Tanpa diduga, kepala desa diam-diam sudah menyimpan jebakan. Ia berhasil menangkap induk harimau dengan jaring besar. Ketika tiba di desa,
Dia mengetahui bahwa ibu harimau telah dibunuh. Penduduk desa pun sudah makan semua dagingnya. Saat ini ia sangat sedih dan marah. Ia pun langsung menyerang kepala desa. Aku ingin balas dendam pada induk harimau. Akan tetapi kepala desa memukulnya menggunakan tulang harimau. Tulang ini adalah pusaka harimau. Mereka pun sudah menyiapkan panci untuk memasak Yenny. Dia mengatakan kepada roh harimau, jika kau ingin menyelamatkannya, kau harus dihukum menggantikannya. Ia pun hanya bisa menyetujuinya. Ketika kepala desa mengambil tulang harimau dan ingin menusuknya, Yenny lari menghadang dan langsung melindunginya. Karena tindakannya itu ia harus mati di depannya. Karena ibu harimau dan wanita baik ini meninggal bersama, membuatnya sangat marah dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Kekuatan harimau mengalir di tubuh. Satu pukulannya membakar tubuh kepala desa. Kemudian ia bertarung dan mengalahkan para penduduk. Akan tetapi tiba-tiba datang dua orang penyihir. Ia mengeluarkan sihir untuk menekan kekuatan harimau. Mereka berencana membawanya ke Gunung Fuong untuk melakukan pengobatan. Rumor mengatakan bahwa ini adalah kampung sesat. Karena setiap orang di sini punya 3 mata. Mereka bukan malaikat juga bukan setan. Mereka juga hanya manusia biasa. Kedua mata mereka melihat objek. Sedangkan satu mata melihat jiwa. Jadi di sini tidak ada yang pernah melakukan kejahatan. Tapi mereka tetap mempunyai kelemahan seperti terkena penipuan. Misalnya, gadis berbaju merah ini memegang kayu. Ia mengatakan bahwa kayu ini mempunyai kekuatan ajaib. Orang normal tidak akan percaya, tapi orang yang bermata 3 mempercayainya. Gadis ini menipu mereka untuk mendapatkan uang. Saat ini, seseorang telah mengungkap trik curangnya. Tetapi dia sudah menjual semua barangnya dan berhasil mendapatkan banyak uang. Ia langsung pergi kabur ke Dapan. Ketika dia melihat orang, dia selalu menipunya. Dia mulai mencari target berikutnya. Orang jujur ini bernama Sambo. Siapa kamu? Dia mengatakan kalau dirinya adalah bidadari pemburu harta karun yang berkeliling dunia. Ia mengatakan, di tanganku ada 2 harta yang diwariskan oleh para leluhur. Peninggalan pertama adalah Sword Power yang merupakan dewa gas. Yang kedua adalah darah giok legendaris yang berusia puluhan tahun. Matanya langsung terang saat aku mendengar ini. Jika berbohong kau akan tahu akibatnya kan? Dia mengikuti saran leluhurnya untuk menyembunyikan harta karun itu di bawah pohon besar di belakang gunung. Sebelum kau melewati jurang luruslah 100 langkah dan kau akan melihat tanda harta karunnya. Ini sangat rahasia. Jadi aku menyembunyikannya. Setelah mendengar itu ia langsung berpura-pura pergi. Tidak salah, ternyata dia pergi ke belakang gunung untuk mencari harta karun. Berdasarkan ciri-ciri yang diberikan Sambo, tentu saja ia berhasil menemukannya. Akan tetapi pedangnya langsung ia buang. Ternyata ia hanya mengincar botol kecil. Pada saat yang sama, seseorang datang untuk mencari Sambo. Pria ini mengatakan bahwa ada seorang wanita yang menggali benda pusaka. Apakah itu wanita tadi? Dia buru-buru lari ke belakang gunung, tapi ia sudah terlambat. Dia pergi ke gunung dan terus-menerus mencarinya. Wanita ini takut kalau ia akan tertangkap. Agar tidak tertangkap, ia mencari bantuan seseorang. Ia menyembunyikan tabung darah itu di badan orang yang tertidur. Lalu dia pergi menemui Sambo untuk membela dirinya. Ia membuktikan kalau dia tidak mengambil botol darah. Ketika pria itu bangun, ia menemukan bahwa ada sebotol anggur yang indah di dalam dirinya. Ia langsung meminumnya, ternyata air itu sangat pahit. Ia langsung memuntahkannya ke air dan melemparnya ke air. Akibat dari perbuatannya itu, air itu berubah menjadi danau besar. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.